Rumah panjang suku Dayak 1900 sampai 1940, koleksi Tropenmuseum. Rumah betang. Kapal Bandung Cina di Sungai Kapuas tahun 1927, koleksi Tropenmuseum. Kapal Bandungnya seperti ini, 1927. Oke. Ini pemandangan di Sintang tahun 1920 sampai 1940. Oh, seperti ini. Sintang tahun 1920 sampai 1940, kira-kira tahun segitu. Kontrak antara pemerintah kolonial Belanda dan Raja Sintang saat Raja di Sintang. 1823 halaman 1. Ini kontrak antara penguasa Sintang dengan 18 koleksi dari G.J. Snyder Slab. Oke. Kemudian rumah terapung, rumah sakit terapung di Sungai Kapuas. Oh, ada rumah sakit terapung ya zaman dulu. Perayaan penerimaan Gubernur Jenderal J.V. van Limburg Stirum di Kalimantan. 1920 sudah ada rumah sakit terapung di Sungai Kapuas. Itu ya rumah sakitnya. Rumah sakitnya. Nah, rumah sakit terapung ya. Apa nih? Raden Paku dan para pengikutnya kira-kira tahun 1896. Lama sekali. Raden Paku dan 1836. Bukan 1896. Raden Paku. Ini salah satu tokoh adat setempat ya, atau mungkin bangsawan di masa lalu ya. Gereja Katolik Serikat Kapusin pertama di Sejiram. Oh, ini gereja Katolik pertama di Sejiram, seperti itu. Bagian atas ya, masih dari kayu. Tahun 1927. Latar belakang adalah dinding Garnison Kenil. Oh, ini Garnison Kenil. Perkumpulan orang Belanda di Sintang kira-kira tahun 1875. Yang atas gereja Katolik. Yang bawah perkumpulan orang Belanda di Sintang. Jadi ini perkumpulan orang Belanda di Sintang, itu gereja Katolik pertama. Ya. Ini Garnison Kenil ya. Seperti ini zaman dulu ternyata orang-orang Belanda di Sintang. Kalau yang ini Raden Paku dan para pengikutnya itu di atas, Raden Paku. Ya. Kemudian yang bawah adalah perayaan perjanjian perdamaian antara suku Dayak di Kapuas Hulu. Oh, ada perayaan perdamaian suku Dayak di Kapuas Hulu ini ya. Rumah sakit terapung yang di atas. Perayaan penerimaan Gubernur Jenderal van Limburg Stirum di Kalimantan ini. Oke. Sekarang kita ke sejarah penjajahan. Para pedagang Belanda berkunjung ke Borneo Barat sekitar tahun 1600. Hubungan dagang pertama Belanda dengan Sintang dimulai terjalin pada tahun 1822. Perjanjian antara kerajaan Sintang dengan Belanda menetapkan kekuasaan Belanda di Sintang. Walaupun saat itu Abang Sinkel sedang memegang tampuk kerajaan Sintang, Belanda menunjuk Ade Jun sebagai Raja Sintang. Konflik di Jawa menyebabkan pemerintah kolonial Belanda meninggalkan Sintang pada tahun 1827. Perang Diponegoro ya, 1827. Pada tahun 1841, pengaruh Belanda pada perdagangan di wilayah Kapuas terancam oleh Raja Sarawak, James Brooke. Oh, James Brooke, Raja Sarawak dari... Kemudian pemerintah Belanda kembali ke Sintang pada tahun 1854. Ya.
Kepentingan perdagangan merupakan alasan utama bagi Belanda untuk kembali ke Sintang. Di samping itu, mereka ingin menghentikan perang lokal. Para misionaris datang membawa perdamaian. Misi Kapusin memasuki Sintang pada awal abad 20, lalu disusul dengan pembangunan infrastruktur, pendirian sekolah dan rumah sakit terapung yang membawa fasilitas medis ke Sintang. Masa kolonial di Sintang turut berakhir seiring dengan kemerdekaan Republik Indonesia. Ini ada benda-benda koleksi ya. Rosario, ini Yayasan Kobus 1. Relikwi, pinjaman dari Yayasan Kobus, ampul untuk anggur. Ini benda-benda bersejarah. Kemudian yang itu piring Borenbon, dibuat Petrus Regoun, asal Maastricht, Belanda. Koleksi pinjaman Yayasan Kobus. Piring dari zaman Belanda. Ikat pinggang logam, gambar Ratu Wilhelmina, tahun 1930, dan Raja Edward dari Inggris 1907. Ini gambar Ratu Wilhelmina. Ini ikat pinggang gambar Raja Edward dari Inggris. Kemudian botol Jenever asal Belanda. Botol Jenever begini. Kemudian sejarah ekonomi sosial, jalinan hubungan selama sekian abad dengan kebudayaan India, Cina, Timur Tengah, dan Eropa berpengaruh terhadap perubahan budaya Kalimantan Barat. Suku Dayak dan keturunannya sebagai penduduk pertama daerah ini berasal dari akar budaya yang sama. Sejak dahulu, mereka mengandalkan hidup pada sektor pertanian, perikanan, berburu, dan mengumpulkan serta berdagang hasil hutan. Orang Melayu selain menjadi pedagang kecil juga mengandalkan mata pencarian pada sektor perikanan dan pertanian. Sementara itu beberapa kelompok kecil lainnya memproduksi berbagai produk berbahan baku perak, tembaga, dan besi. Orang Tionghoa datang untuk bekerja di tambang emas. Mereka juga kemudian melakukan aktivitas di sektor perdagangan, pabrik, dan jasa, serta menjadi petani karet. Mendulang emas di Sintang. Ini mendulang emas tahun 1926 seperti ini. Pekerjanya yang mendulang emas. Kemudian nelayan suku Dayak yang atas. Kelihatan ya? Nelayan suku Dayak masih pakai kano. Belum ada mesin. Membersihkan rotan di Borneo 1928. Ini membersihkan rotan seperti ini. Mempelai suku Tionghoa dan keluarga di Borneo Barat. Borneo Barat itu di mana ya? Kalimantan Barat mungkin ya. Ini suku Tionghoa dan keluarga. Jadi seperti ini. Suku Tionghoa. Pasti dari kalangan bangsawan ya. Karena rumahnya bagus ya, besar. Kemudian perayaan perkawinan suku Melayu di Sintang. Jadi seperti ini perayaan perkawinan suku Melayu di Sintang pada masa lalu ya. Kemudian suku Dayak Mualang dikunjungi Gubernur Jenderal J.P. Panlimbuk Stirum di Kalimantan. Ini Gubernur Jenderal Belanda itu datang ke Kalimantan 1920. Udah lama sekali. Penduduk Sintang. Sejak dulu beragam suku telah tinggal di Sintang. Suku Dayak adalah penghuni asli daerah ini. Subsuku Dayak memiliki nenek moyang yang sama sejak 4.500 tahun lalu. Pada abad ke-17, pendatang Islam mengusung budaya Melayu ke Borneo. Secara bertahap, beberapa suku Dayak memeluk Islam dan hidup dalam tradisi Melayu. Orang-orang Tionghoa tiba di Borneo Barat antara tahun 1700 dan 1800. Mereka terutama berasal dari kelompok Teochew dan Hakka di Cina Selatan. Teochew ya. Koreksi kalau saya salah ya mengucapkannya. Menyusul kemudian kedatangan kelompok imigran asal pulau-pulau lain di Indonesia yang menetap di Borneo Barat. Sejak tahun 1822 hingga lahirnya Republik Indonesia di tahun 1945. Pemerintah Belanda masih berhubungan dengan Sintang. Para misionaris asal Belanda memperkenalkan agama Kristen di Sintang.
Di masa Perang Dunia II 1941-1945, Kalimantan Barat diduduki oleh Jepang. Ini apa ya? Almari berisi keramik, mangkok, botol tempayan. Oh, ada botol tempayannya ya. Oh, nggak boleh ya, nggak. Tempayan-tempayannya seperti ini ya, ternyata ya. Keramik-keramik dari masa lalu. Tempayan dan gelas. Bagus-bagus ya. Raden Abdul Bahri Kusumanegara IV, Raja Islam Sintang ke-27 1934 sampai 1944. Dilukis kembali oleh Zul MS dari lukisan Kesultanan Sintang. Oh, ini Raden Abdul Bahri Danu Perdana Al Mukarram Kusumanegara IV. Ini Raja Sintang. Ini Raja Sintang. Kampung Melayu di Sintang di Sungai Kapuas, latar belakang perempatan perkampungan Tionghoa sebelum 1880. Oh, seperti ini kampungnya ya, Kampung Melayu di Sungai Kapuas, di Sintang di Sungai Kapuas. Oh, seperti ini. Udah ada jembatan-jembatan ya. Sebelum 1880, lama sekali ya. Udah ada 100 tahun lebih ya. Ade Muhammad John, penguasa Sintang 1913 sampai 1934. Oh, ini yang diabadikan menjadi nama rumah sakit umum daerah Sintang ya, Ade Muhammad John. Pemandangan di Sintang 1920 sampai 1940 seperti ini. Ya, pemandangannya kota Sintang ya. Ini kalau nggak salah mungkin di mana ya? Ada yang tahu ya? Ini di mana? Di lintas Melawi atau mungkin di Sungai Durian atau gimana? Bisa silahkan komentar ya bagi kawan-kawan yang tahu ini lokasinya di mana. Masih rumah-rumah kayu ya, dan rumahnya cukup besar ya, cukup besar. Penambahan muda Ismail Kusumanegara II, Raja Sintang ke-25. Oh, ini Raja Sintang yang lebih sebelum Ade Muhammad John ya. 1889 sampai 1905. Sungai Kapuas di Sintang. 1880, foto oleh Woodbury and Pick. KITLV Leiden. Sungai Kapuas di Sintang. 1880 Sintang seperti ini, udah cukup ramai ya, ada gedung-gedung modern situ. 1880 Woodbury and Pick foto. 1880 seperti ini teman-teman ya, apa ya? Borneo Insula Borneo et Occidentalis Pars Celebes. Ini mungkin pulau Kalimantan ya mungkin ya, atau Sintang. Oh iya, peta Kalimantan, Borneo. Peta Kalimantan zaman dulu seperti ini teman-teman. Seperti ini. Pulau Borneo, peta dibuat oleh Johannes Jansonius tahun 1675. Tahun 1657. 1657 petanya seperti ini. Dokumen tertua mengenai Sintang. Di bawah Sukadana ada daerah yang disebut Santang. Oh, dulu namanya Santang. Santang, Landa, Linea, ini dulu petanya seperti ini. Celebes, ini Kalimantan. Kalau di sini Kalimantan, berarti di sini ya Kalimantan Barat ya, di atas.
seperti itu. 1657. Sekarang kerajaan Sintang. Kapan Sintang didirikan? Merujuk pada sebuah peta bertahun 1657 terdapat lokasi bernama Sintang yang bermakna tempat pertemuan dua buah sungai di Borneo Barat. Sintang awalnya adalah kerajaan Hindu. Namun jauh sebelum itu, sebuah pemukiman diketahui telah berdiri di Sintang. Pada tahun 1700-an, Sintang menjadi kerajaan Islam. Para pendirian Sintang dapat dirunut dari berbagai kisah lama. Seiring waktu, sedikit demi sedikit, kisah mengalami perubahan. Tak jelas kapan dan oleh siapa Sintang didirikan. Nama-nama yang disebutkan berbeda untuk daerah ini. Menurut sejarah, Sintang didirikan oleh Aji Melayu dan Putri Junjung Buih. Aji Melayu merupakan seorang pedagang Hindu asal Jawa, adalah Raja Sepauk. Sedangkan Putri Junjung Buih adalah seorang putri dari kepala suku Dayak. Putri Junjung Buih dan Aji Melayu. Jubair, keturunan Aji Melayu, memilih tempat untuk pendirian bakal kerajaan di mana Sungai Melawi bertemu dengan Sungai Kapuas. Jubair menamainya Sintang. Nama Sintang berasal dari kata Senentang yang bermakna tempat dua sungai bersatu. Sebuah kerajaan Sintang dimulai dengan Dara Juanti, keturunan Jubair. Dara Juanti menikah dengan seorang pangeran asal kerajaan Majapahit. Dara Juanti berkuasa sebagai ratu yang pertama dan terakhir di kerajaan Sintang. Sejarah Sintang. Pameran ini menampilkan sejarah Sintang, siapa yang dulu hingga kini mendiami daerah ini. Sejarah Sintang disajikan dengan dukungan peta lama, foto, dan objek. Pameran ini terbagi atas kerajaan Sintang, sejarah politik dan militer, sejarah ekonomi sosial. Oke. Ini foto apa? Lukisan oleh Josias Cornelis Rapart. Kira-kira 1885. Sudah lama sekali. Josias Cornelis Rapart. Nah, seperti ini kurang lebih ya Sintang. Di sini, ini kota Sintang zaman Belanda ya. Colonial Museum. Sungai Kapuas, Sungai Melawi. Di sini. Ini peta dari kota Sintang. Kayaknya apa? Ini kota Sintang, istana di sini. Durian. Ini Sungai Durian ini ya. Durian ya, Sungai Durian. Ladang, ini Kampung Ladang. Seperti ini berarti. Pembunuh, Sagu, Gelombang, Perigi, Melangkah, Pekawai, Menyumbung. Ini menyumbung. Dulu belum ada jembatan ya. Ini menyumbung. Tanjung apa ini? Tanjung, menyumbung. Pasar Baru. Posrom. Ini kota Sintang seperti ini ya. Kota Sintang. 1888. Sangat tua sekali ya. Dan ternyata sudah cukup ramai juga ya di tahun 1800-an. Durian, kemungkinan Sungai Durian ya, koreksi kalau saya salah. Istana, Sungai Durian, istana. Harusnya di Pasar Impres ya. Bukan di Menyumbung kan ya. Kawat, Kudung, ini ladang, ini mungkin Kampung Ladang mungkin ya. Ini keterangannya. Kart.
Sintang and Omstereken, Perkampungan Sintang, topografi kantor Batavia 1888. Oh ini Sungai Kapuas, Sungai Melawi, Sungai Kapuas, oh iya. Masuka, ini Masuka nih, Masuka di sini. Kemudian Menyumbung, ya Menyumbung. Durian, ini Sungai Durian kayaknya nih. Ladang, Kampung Ladang, iya bener, sama ya. Udah dari zaman dulu. Ini mana lagi nih? Pinang nggak tahu gimana. Teluk Sejelang. Jamela, oh ini Jamela, ini ada Jerora nih. Nabian, Sungai Kapuas, Jamela. Ini kemungkinan Sungai Jamelak ya. Jamela, Rajerora mungkin ya. Oke. Kemudian ini tadi, oke. Sini sudah. Keterampilan penunjang aktivitas bagi masyarakat Dayak Desa sudah menjadi tradisi turun-temurun. Rumah Betang Insight Panjang, Juni 2008. Parang, oh gitu, kasihnya. Tukang cukur, Pasar Sungai Durian. Penjahit, Sungai Durian. Catur Cina, tradisi permainan yang mulai jarang ditemui, dimainkan untuk mengisi waktu senggang, namun juga sebagai bentuk penghormatan terhadap tradisi leluhur Sungai Durian. Mencuci beras, Sungai Kapuas, Sintang Timur. Bekanduk
Bekanduk salah satu cerita berstruktur yang setengah dilagukan mengenai riwayat para tokoh mitologi bisa tentang cerita dongeng yang bersifat bebas. Bekanduk sering dijadikan pengantar tidur bagi anak-anak di rumah Betangan Said Panjang. Said Panjang. Oke. Tenun ikat, program pendidikan sekolah tenun ikat. Ini tenun ikat Sintang. Tenun ikat kontemporer. Tenun ikat adalah salah satu kekayaan budaya leluhur yang diwariskan kepada perempuan suku Dayak di Kalimantan. Perubahan zaman dan pengaruh ditawarkan oleh modernisasi menyebabkan budaya leluhur tenun ikat ini sempat ditinggalkan. Beranjak dari keprihatinan dan kekhawatiran akan punahnya tradisi tenun ikat, para penenun dan masyarakat peduli akan tenun ikat berupaya mengangkat kembali melestarikan budaya leluhur ini. Tenun ikat budaya leluhur kembali diperkenalkan dan hadir di masyarakat. Beberapa peninggalan tenun ikat terdapat di Sintang diproduksi kembali. Berbagai usaha pelestarian dilakukan, antara lain mempelajari kembali teknik klasik menenun, pewarnaan alami, hingga mengumpulkan dan mengenal kembali nama-nama motif. Saat ini terdapat 400 lebih penemuan aktif di Sintang. Keindahan produk mereka tidak saja dikenal masyarakat lokal, namun juga nasional hingga internasional. Tenun ikat ya. Seperti ini. Ini sepertinya dari kayu ya. Ada koin-koin juga ya, antara kayu dengan kain. Ini kayaknya kayu sih ya. Penenun Ibu Perunika asal Uminjaya, Desa Uminjaya. Koleksi pinjaman Yayasan Kobus. Seperti ini tenun ikat. Cantik sekali ya. Tenun ikat, ini juga masih tenun ikat. Penenun Ibu Dilam asal Ransi Pendek. Ibu Perineka Kanjan asal Minja, Desa Minjaya. Seperti ini ya. Wih, cantik sekali tenun ikatnya ya. Warna alam mengkudu, bahan katun. Bahannya katun, warnanya mengkudu. Koperasi penenun. Para penenun di Sintang telah memiliki sebuah organisasi mandiri dalam bentuk koperasi. Dalam 10 tahun terakhir, dengan dukungan dari masyarakat Sintang, para penenun telah berhasil melakukan kegiatan pelestarian tenun ikat budaya leluhur. Pada tahun 2008, koperasi telah memiliki lebih dari 1.000 anggota dan 400 penenun aktif. Dampak yang diberikan oleh koperasi penenun ini adalah selain untuk mendukung kesejahteraan ekonomi penenun juga sekaligus untuk tetap melestarikan kebudayaan menenun leluhur para penenun. Pada pameran tenun ikat leluhur ini menampilkan hasil tenunan yang diproduksi oleh organisasi penenun yang anggotanya datang dari berbagai kampung di Sintang. Seperti ini. Ini tenun ikatnya. Cantik sekali ya. Ini apa ini? Warna kimia, bahan katun, pinjaman Yayasan Kobus. Burung merak, mata punai, perahu pengkacang, bunga hutan, tiang uwi,
temuku perahu, buah sungkit, pucuk rebung, lintah beteluk. Burung merak, motif ini menggambarkan tentang keindahan. Burung merak mulai dari badan sampai ekornya. Keindahan burung merak, oh ya. Motif ini menggambarkan tentang keindahan burung merak mulai dari badan sampai ekornya. Mata punai, motif ini menggambarkan burung yang sedang mengantuk. Perahu pekajang, motif ini menggambarkan hubungan antara manusia dengan orang yang telah meninggal. Perahu pekajang adalah perahu yang digunakan untuk membawa sesajen. Bunga hutan adalah motif yang menggambarkan tentang keindahan. Bunga uwi dan temuku perahu menggambarkan bahwa pada zaman dulu perahu sering digunakan nenek moyang untuk berpergian. Buah sungkit menggambarkan sebagian kehidupan tanaman di hutan. Kain dan kelambi adat. Seperti ini kain dan kelambi adat. Oke. Ini gambar-gambar dari para penenun, ternyata mengayam takin ya, menganyam takin seperti itu ya. Ini mengikat benang, proses mengikat benangnya seperti ini. Celup alam, proses pewarnaan digunakan sebagai bahan utama untuk membuat tenun ikat dengan menggunakan bahan alami. Oh, seperti itu. Kayak bahan alami ya, dari daun-daunan caping, salah satu kerajinan tangan di masyarakat Dayak desa, biasa digunakan sebagai pelindung kepala saat beraktivitas di luar. Insait panjang, lihat insait panjang. Oke. Merajut tradisi. Oke. Ini penerus tradisi. Menenun ya. Ini apa? Penenun Ibu Veronica Kanjan, asal Desa Uminjaya. Cantik sekali. Ibu Justina, asal Desa Uminjaya. Pameran ini mempersembahkan tradisi tenun dayak ikat. Suku Dayak memiliki tradisi leluhur dalam tenun ikat. Tradisi ini dilestarikan oleh masyarakat Dayak Singkang. Ini yang tenun dayak ikat kontemporer yang versi terbaru ya, versi modern ya. Cantik ya, bagus. Bagus sekali. Nah, ini yang versi kontemporer. Tradisi tenun ikat. Tenun sakral. Pada masa lampau, suku Dayak membuat kain tenun sakral. Menurut kepercayaan leluhur, dunia dibagi dua kehidupan, yaitu dunia atas dan dunia bawah. Bentuk sakral dari kain tenun terdapat dalam benang dan motif. Benang menjadi sakral sebelum ditenun. Ketika para roh pewarna dunia bawah bersatu dengan para roh benang dunia atas. Motif sakral berhubungan dengan dewa-dewi dan nenek moyang di dunia atas dan para roh di dunia bawah. Kedua dunia tersebut diwakilkan oleh binatang khusus seperti burung untuk dunia atas dan buaya untuk dunia bawah. Melalui waktu, perubahan adat dan kebiasaan mempengaruhi bentuk, desain, dan fungsi dari kain tenun. Beberapa tradisi hilang. Di Kalimantan Barat, beberapa suku Dayak tetap melestarikan tenun leluhur mereka. Seperti ini. Ini mungkin alat-alat untuk menenun ya. Peralatan kayunya ya. Gasing, alat pemintal. Bahannya dari kayu belian. Nikal, ngebat, engkudu, ngerapus, tantrum, ngetas. Asal Ranci Panjang, Desa Ranci Panjang. Bahan kayu belian, katun, tanaman alam. Mantang ubong, alat tenun. Asal Ranci Panjang. Bahannya kayu belian semua. Kayu yang bagus ya.
Kantating dibuat oleh Rufina Rasya panjang. Seperti ini alat-alat tenunnya ya. Ya, itu ada bahannya dari kayu belian, alat-alat tenun. Ya, memakai, oh ini ada pemintal juga. Pemintal. Teknik tenun ikat. Teknik pembuatan tenun ikat budaya leluhur suku Dayak memiliki beberapa tahap dalam pengerjaan. Tahap tersebut adalah memintal benang, menyusun benang, mengikat pewarnaan, dan menenun. Seiring berjalannya waktu, beberapa perlakuan berubah seperti bahan untuk benang dan bahan untuk pewarnaan. Selain mewarisi pengetahuan teknik pembuatan dalam menenun, para penenun diwarisi pengetahuan dalam tata cara menghormati nenek moyang. Penghormatan ini dilakukan dengan bentuk acara selamatan sebelum atau sesudah pengerjaan tenun. Sesaji yang diberikan pada acara selamatan berupa ayam, kue kecil dari beras pulut, rokok, dan tuak. Pada masa kini, kain tenun dihasilkan penenun dipergunakan untuk upacara adat. Seperti ini. Cantik sekali. Kain ikat adat dari Yayasan Kobus. Oh, ini dari uang-uang zaman dulu ya. Cerita kain perahu Semanang menggambarkan pengobatan pada zaman dahulu. Manang dalam masyarakat Dayak dikenal seseorang yang bisa menyembuhkan orang sakit. Sandung adalah motif yang dilakukan sejak zaman dahulu. Dalam masyarakat Dayak, sandung merupakan bangunan tempat untuk menyimpan kepala mentah manusia atau abu dari manusia yang berhasil dibunuh oleh orang yang terkenal berani dan kuat melindungi diri dan masyarakat dari hal-hal mengganggu sesama. Aur adalah rumpun bambu yang diyakini dapat melindungi rumah dari musuh baik manusia, binatang buas, dan roh halus. Lingku, motif anak kain yang menggambarkan perjalanan hidup manusia yang penuh liku-liku dalam mempertahankan kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat umum. Bunga, motif ini secara sederhana menggambarkan tentang keindahan. Serpang adalah tombak yang digunakan untuk menangkap ikan. Lintah bersanggul menggambarkan binatang yang hidup di puncuk rebung. Seperti ini. Uang-uang zaman Belanda ya, ada gambar Ratu Wilhelmina sepertinya. Motif tenun yang sudah lama tuh, bagus. Kain-kainnya sangat cantik sekali. Ini luar biasa sih kain-kainnya. Ini dipenuhi dengan kancing-kancing kain ikat adat. Proses perancangan sketsa usulan Ki Hajar Dewantara. Sultan Hamid II juga membandingkan salah satu simbol Garuda yang dipakai sebagai lambang Kerajaan Sintang Kalimantan Barat sebagai salah satu bahan perbandingan antara bentuk burung Garuda yang berada di candi-candi Jawa dengan luar Jawa, karena secara historis Kerajaan Sintang masih ada hubungannya dengan Kerajaan Majapahit seperti legenda Darajuanti dan Patih Loh Gender. Selain itu, Sultan Hamid II juga menyempatkan mengundang para panglima suku Dayak di Hotel Des Indes, Jakarta pada awal Februari 1950 untuk bertukar pikiran. Sketsa usulan Ki Hajar Dewantara. Ternyata ini logo Garuda ya, di candi-candi, Candi Mendut, candi apa nih? Pos Java, Candi Prambanan, Candi Kidal, dan Candi Sukup. Sultan Hamid II membuat sketsa berdasarkan masukan Ki Hajar Dewantara dengan bentuk Garuda dalam mitologi
yang dikumpulkan oleh beliau dari beberapa candi di Pulau Jawa yang dikirim dari Yogyakarta. Seperti ini logo Garuda. Muhammad Yamin dan Sultan Hamid II mencoba menginterpretasikan keinginan para pemimpin saat itu. Muhammad Yamin cenderung menggunakan simbol hewan seperti banteng, air, matahari, dan pohon kelapa yang dipadukan dalam perisai seperti perisai rancangan Sultan Hamid II. Oh ya. Sedangkan Sultan Hamid II adalah mencari simbol-simbol yang tepat untuk melambangkan ide Pancasila memiliki ide yang berbeda. Sultan Hamid II membuat sketsa awal perisai yang dibagi menjadi 5 ruangan sebagai tanda perisai yang membedakan dari perisai yang dibuat Muhammad Yamin. Sultan Hamid II 2 buah perisai yang di dalam dan di luar dengan garis agak tebal yang membelah perisai untuk melambangkan garis khatulistiwa di perisai tersebut. Oh, seperti ini garis khatulistiwa. Oke. Proses perancangan. Rancangan perisai Pancasila seperti masukan Ki Hajar Dewantara diambil dari mitologi Garuda pada peradaban Maya. Gambar lambang negara ini ketika dibawa dalam rapat lambang negara RIS pada 8 Februari 1850 ternyata ditolak oleh anggota panitia lain. Ibn Natsir berkeberatan terhadap adanya tangan manusia yang memegang perisai karena berkesan terlalu mitologi dan feodal. Anggota panitia lain R.M. Purbacaraka juga berkeberatan terhadap 7 helai jumlah bulu ekor Garuda yang merupakan seperti ini. Setelah rancangan ditolak oleh panitia lambang negara RIS, Sultan Hamid II mengambil inisiatif pribadi untuk memperbandingkan dengan lambang negara luar lainnya seperti negara Arab, dan ternyata menggunakan figur Elang Raja Wali, dan negara Polandia yang sudah ratusan tahun juga menggunakan Elang Raja Wali yang juga memakai panji-panji simbol burung Elang Raja Wali. Berdasarkan itulah Sultan Hamid II memutuskan mengubah figur burung dari mitologi Garuda ke figur burung Elang Raja Wali. Oh, seperti itu. M. Yamin dan Sultan Hamid II menyerahkan bersama rancangan lambang negara kepada Perdana Menteri RIS Muhammad Hatta untuk dibawa ke pemerintah dan sidang parlemen RIS untuk dipilih. Seperti itu. Gambar rancangan Sultan Hamid II diterima pada 10 Februari 1950. Presiden Soekarno meminta Sultan Hamid II untuk memperbaiki bentuk kepala burung Raja Wali karena tidak berjambul dan terlihat gundul. Setelah Sultan Hamid II mengubah kembali bagian kepalanya menjadi berjambul atas perintah Presiden Soekarno, pelukis Dullah melukis lambang negara tersebut. Sultan Hamid II kemudian memotret lukisan itu dalam bentuk hitam putih untuk dikoreksi kembali oleh Presiden Soekarno. Dan Presiden Soekarno ternyata masih keberatan pada bentuk cakar kaki yang mencengkram seloka Bhinneka Tunggal Ika dari arah belakang seperti terbalik. Seperti itu. Oh gitu ya. Sultan Hamid II membuat sketsa kembali untuk membentukkan bagian cakar kaki yang melihat ini sebagai bagian yang sangat penting dalam lambang negara RIS karena mengandung 3 konsep lambang sekaligus, yaitu yakni burung Raja Wali, Garuda Pancasila yang menurut perasaan bangsa Indonesia berdekatan dengan burung Garuda dalam mitologi. Perisai ide Pancasila berkeliling, 3 seloka Bhinneka Tunggal Ika tertulis dalam pita warna putih. Untuk itu Sultan Hamid II berkonsultasi dengan Rul Junior, seorang ahli semiotika dalam merancang ulang bentuk Garuda Pancasila, khususnya posisi kaki